A'udzubillahi samil alim minasyaitonir la'inir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Masyaallah ikhwah, para pemirsa Hikmah.TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali kita pada Hikmah Ramadan. Allah bahwasanya dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan terlaksana jika didukung oleh beberapa komponen yang akan mendukung perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah Rasulullah didukung oleh sebuah yang dinamakan harta atau finansial. Dakwah Rasulullah SAW didukung oleh orang yang berpengaruh, yang bisa mengkanter orang-orang yang akan mencelakai Rasulullah SAW. Dan dakwah Rasulullah SAW didukung oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni. Dan dakwah Rasulullah SAW di samping semua dakwah yang dilakukan oleh para nabi itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sekali lagi Allah memiliki hukum kausalitas untuk tercapainya sebab-sebab pertolongan tersebut. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu bisa berjalan dengan baik jika ada memiliki dukungan. Hal ini sangat jelas ketika Nabi Isa alaihissalam berkata terhadap pengikutnya, Hawariyum, qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansori ilallah. Berkatalah Isa bin Maryam kepada pengikutnya Hawariyun, siapa yang akan menolong aku untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Kemudian Hawariyun berkata, pengikut Isa alaihissalam berkata, kami siap untuk menolong agama Allah. Hal ini membuktikan bahwa perjuangan para nabi, dakwah para nabi itu harus memiliki dukungan. Nonsen dakwah para nabi itu jika tidak ada dukungan yang setia dari orang-orang di sekitarnya, maka dakwah tersebut tidak akan jalan. Itu yang direkam oleh Al-Quranul Karim. Masyaallah ikhwah rahmakumullah. Hari ini kita spesifikkan berbicara tentang istri pertama Rasulullah SAW, istri utama Rasulullah, Sayyidah Khadijatul Kubra alaihassalam. Beliau adalah wanita pertama yang mendukung Rasulullah SAW dalam dakwah beliau. Beliau, Sayyidah Khadijatul Kubra, bersama Rasulullah SAW selama 25 tahun. Dan wafat beliau tanggal 10 Ramadan tahun 10 kenabian. 3 tahun sebelum hijrah, beliau wafat di pangkuan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, laulama la Khadijatil Kubra la iqamatad din. Kalaulah bukan dikarenakan harta Sayyidah Khadijatul Kubra, maka agama ini tidak akan tegak. Sayyidah Khadijah adalah satu-satunya istri yang memiliki sebuah keteladanan yang dinanti oleh surga. Sayyidah Khadijatul Kubra adalah istri utama, dan ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijatul Kubra, Rasulullah tidak pernah menikah dengan orang lain. Rasulullah tidak pernah berpoligami. Ketika Sayyidah Khadijatul Kubra masih hidup, Rasulullah SAW menikah pasca wafatnya Sayyidah Khadijatul Kubra, itu pun 3 tahun setelah wafatnya Khadijatul Kubra, baru Rasulullah menikah dengan orang lain. Ada riwayat mengatakan istri Rasulullah 9 orang, ada yang mengatakan 14 orang istri. Tetapi terlepas dari jumlah hitungan tersebut, kita tidak membahas itu. Kita spesifik akan membahas tentang Sayyidah Khadijatul Kubra alaihissalam. Sayyidah Khadijatul Kubra ketika detik-detik terakhirnya beliau hidup, mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kadirat ilahi, beliau memanggil anak beliau Sayyidah Fatimatuz Zahra. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai suamiku yang paling aku cintai, sukakah engkau meninggalkan aku? Karena aku malu untuk menyampaikan
langsung terhadapmu, aku akan menyampaikan sesuatu terhadap anakku, anak kita Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam, sesuatu hal yang nanti akan disampaikan terhadapmu. Silahkan wahai istriku. Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan mereka berdua dengan setia menunggu di luar, dan Sayyidah Fatimah dan ibunya Siti Khadijah Al-Kubra alaihissalam berbincang, kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Sayyidah Khadijah mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, wahai anakku, aku malu menyampaikan terhadap ayahmu. Sesungguhnya ajalku sangat dekat, sedangkan hartaku habis, aku tidak bisa membeli kain kapan. Sedangkan aku itu takut sekali akan siksa kubur. Sampaikan terhadap ayahmu, wahai anakku, aku meminta surbannya untuk menjadi kain kapanku. Kemudian Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ya Abah, wahai ayahku, ibuku meminta sorban sebagai kain kapannya yang sering engkau pakai itu untuk menerima wahyu, wahai ayahku. Kemudian seketika itu juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berlari dan menemui Sayyidah Khadijah. Ya Sayyidah Khadijah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril tadi datang terhadapku menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu dan memberikan kain kapan sebagai kain kapan untukmu, wahai Sayyidah Khadijatul Kubra. Dan maka di dalam riwayat tersebut, kain kapan dari surga tersebut menjadi kain kapan Sayyidah Khadijatul Kubra, ditambah dengan permintaan Sayyidah Khadijah surban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya. Kemudian ada ucapan Sayyidah Khadijatul Kubra yang lain terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mungkin ajalku segera tiba. Aku memohon maaf terhadapmu, tidak bisa maksimal membantumu sampai hari ini. Dan aku memohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa aku belum maksimal membantumu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah meneteskan air matanya dan mengatakan kepada Sayyidah Khadijah, ya Khadijah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga telah menantimu. Allah akan membangunkan istana di surga nanti untukmu, wahai Khadijah. Sesungguhnya apa yang kau lakukan ini lebih dari cukup. Semua hartamu engkau sumbangkan untuk perjuangan Islam, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakanmu, wahai Khadijah. Dan ada satu ucapan Sayyidah Khadijatul Kubra alaihissalam ketika berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, hartaku sudah habis. Apa yang bisa aku sumbangkan nantinya untuk perjuangan Islam? Sedangkan ajalku segera tiba. Jika sekiranya engkau memerlukan harta untuk perjuangan Islam, sedangkan aku sudah meninggal dunia, galilah kuburku dan pergunakanlah tulang belulangku untuk dijadikan wasilah untuk menuju satu negeri, untuk mendakwahkan Islam, untuk mendakwahkan risalah-risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Sayyidah Khadijatul Kubra, di mana Allah sendiri yang menitip salam terhadap malaikat Jibril untuk Sayyidah Khadijatul Kubra. Sekalipun Rasulullah setelah Sayyidah Khadijatul Kubra meninggal dunia memiliki istri 9 orang, sekalipun 9 orang istrinya atau 14 orang istrinya bersatu dalam kesolehan untuk menandingi kebaikan dan keutamaan Khadijah, maka semua itu tidak akan pernah terjadi. Karena Khadijatul Kubra adalah merupakan istri pertama dan utama yang menderma baktikan seluruh jiwa dan raganya dan harta yang dimilikinya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi sejarah membuktikan lain. Kita berpikir bahwa Sayyidah Khadijatul Kubra alaihissalam adalah merupakan wanita yang dinikahi Rasulullah dalam keadaan janda 40 tahun. Tetapi ternyata sejarah membuktikan, Az-Zahabi dia memetik dari riwayat Ibnu Abbas bahwa umur Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW berkisar
kurang dari 30 tahun. Ada yang mengatakan 28 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Sama umurnya dengan Rasulullah. Dan Sayyidah Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dalam keadaan janda, tetapi beliau dalam keadaan perawan suci. Ini yang sejarah mendistorsi bahwa seakan-akan Khadijah itu adalah seorang wanita tua yang dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya adalah Sayyidah Khadijatul Kubra merupakan wanita paling agung, Sayyidatu Zaujatil Mursalin, penghulu dari istri-istri para nabi alaihi wassalatu wassalam. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan pengetahuan dan kita mengagungkan istri pertama dan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijatul Kubra. Assalamualaikum ya Khadijatul Kubra. Assalamualaikum ya zaujata Rasulillah. Assalamualaikum ya Umma Zahra. Assalamualaikum ya Habibata Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.